Pada video kali ini akan membahas pertanian di negara yang memiliki iklim gurun. Yang sebagaimana kita ketahui, gurun memiliki cuaca yang panas, minim curah hujan, kering, dan berpasir, sehingga sering dianggap memiliki kemampuan kecil untuk mendukung kehidupan flora dan fauna, dikarenakan iklimnya yang panas. Di antara negara-negara yang memiliki iklim padang pasir, Israel merupakan negara yang memiliki pertanian yang maju di dunia dengan produktivitas lahan yang sangat tinggi. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang modern dalam bidang pertanian mereka. Selain pertanian, sejak tahun 1970-an, industri manufaktur sudah berkembang pesat di Israel, di antara lain seperti pupuk, pestisida, farmasi, bahan kimia, plastik, dan logam berat. Ada dua komunitas pertanian di Israel, yaitu kibbutz dan moshav. Dua komunitas ini sudah ada sejak awal negara ini terbentuk. Komunitas kibbutz merupakan komunitas yang kolektif, di mana sistem kerjanya dimiliki bersama. Anggotanya mendapatkan untung dan kesetaraan bersama. Sedangkan komunitas moshav lebih menekankan kepentingan individu dan mengesampingkan kesetaraan. Mereka bekerja untuk diri mereka sendiri dan tidak berbagi satu sama lain. Perkembangan pertanian modern di Israel terkait erat dengan gerakan Zionis dan migrasi Yahudi ke Palestina pada akhir abad ke-19. Orang-orang Yahudi yang bermigrasi membeli tanah yang sebagian besar semi kering. Kondisi geografis negara ini sebenarnya secara alami tidak kondusif untuk pertanian. Lebih dari separuh luas daratannya adalah gurun, serta minim sumber daya air. Maka dari itu, pada tahun 1930, seorang insinyur dan ilmuwan Yahudi Polandia, Simcha Blas, diberi kepercayaan untuk menggarap proyek irigasi besar di wilayah pertanian dan pemukiman Yahudi di tanah Palestina oleh Zionis Internasional dengan dukungan dana yang besar dari bank-bank di Eropa. Kemudian pada 15 Februari 1937, bersama Levi Skolnick dan Piskas Kozlowski, dia juga ikut membantu mendirikan sebuah perusahaan air yang diberi nama Mekorot, yang sekarang ini menjadi perusahaan air nasional di Israel. Simcha Blas menyadari bahwa tetesan-tetesan air yang kontinu dapat memberikan kehidupan bagi tanaman yang lebih baik daripada sistem kocor atau banjir, karena kelembapan tanah terjaga di tengah cuaca yang panas. Dan terciptalah inovasi drip tetes. Melalui percobaan dan pengembangan dari tahun ke tahun, sistem irigasi tetes mulai memberikan dampak yang positif bagi pertanian di Israel. Kuncinya yaitu menjaga kelembapan tanah sehingga kuat menghadapi cuaca panas yang ekstrim. Pada awalnya sistem irigasi tetes ini menggunakan selang yang terbuat dari besi, sehingga membuat harganya menjadi mahal. Hanya beberapa kelompok petani saja yang mampu untuk membelinya, yang kebanyakan dari mereka berasal dari komunitas moshav. Hingga pada akhirnya dibuatlah selang yang terbuat dari bahan plastik dan PVC yang lebih awet dan harga lebih terjangkau. Tetesan-tetesan air yang konsisten dapat memberikan pengairan yang lebih hemat, efisiensi kerja, dan pengoptimalan dalam pemberian pupuk. Negara ini juga menjadi pelopor pertanian berbasis greenhouse dan hidroponik, dengan menggunakan teknologi yang modern untuk mengoptimalkan pertanian mereka, hingga mendapatkan hasil panen yang diinginkan, serta membuat para petani sejahtera. Banyak hasil buah-buahan dan sayur-sayuran yang diekspor Israel ke berbagai negara. Banyak negara-negara di dunia yang menjadikan Israel sebagai referensi dalam bidang pertanian mereka. Sebagai contohnya, Arab Saudi yang juga mampu membuat gunung gersang menjadi tanah hijau yang subur.